Saudara, selamat Sabat. Hari Rabu malam kami datang terlambat. Kami sudah menikmati acara tahun baru kita yang sangat bagus. Saya teringat berpuluh tahun lalu di sini ya. Saya masih ingat saya punya teman-teman PA seperti Ibu siapa ini mau satu orang Ibu apa sekarang? Ibu Ada Papa. kami Johnny. Siapa lagi nih? Oh, pendeta ini sudah kenal dengan kami di Amerika ya. Sudah tinggal bersama-sama kami. Ini teman sekampung kami dari Tanjung Kasur, Amburu kami Nenggolan. Dengan Amburu ini sering saya lihat di Facebook. Jadi semua wajah-wajah kita ini sudah buat saya itu sudah tidak asing lagi. Jadi sudah seperti keluarga ya. Jadi saya pikir kalau saya lihat Facebook ini, saya lihat acara yang selalu ditayangkan oleh adik kami Joni selalu di Facebook, sepertinya saya ada di sini. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Saya dapat berbicara di depan kita. Biarpun kita hanya sedikit mungkin setengah dari gereja oleh karena cuaca yang tidak memungkinkan ya. Tetapi biarlah kasih Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Grup Kampung Musuh yang sudah menyanyikan lagu spesial buat kita malam ini. Saya akan membuka, kita punya pelajaran. Kita mari buka sama-sama, kita punya Alkitab Yesaya 58. Saya punya judul khotbah pada malam ini adalah rencana Allah bagi jemaatnya. Di pembukaan tahun pada saat ini, kita perlu diingatkan kembali apa sebenarnya rencana Allah itu bagi masing-masing kita. Kita ini adalah jemaat yang aktif, individu yang aktif. Kita punya moto, misi dari Jump Conference adalah I will go, Harvest 2025, dan juga apa? Total member involvement. Jadi semua anak-anak sampai orang tua diharuskan untuk apa? Aktif untuk pelayanan ini. Kenapa Yesaya 58 ini ada tertulis pada saat zaman Nabi Yesaya? Ceritanya adalah pada saat itu Tuhan melihat umatnya orang Israel. Mereka itu berbakti, mereka itu berpuasa menjalankan hari Sabat, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus. Oleh karena itu, Allah sendiri mengatakan kepada Nabi Yesaya dalam Yesaya 58 ayat 1 dikatakan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa-dosa mereka. Kenapa ini terjadi? Jadi dikatakan kita sebagai anak-anak Trump, umat pilihan Allah, seringkali dengan keadaan yang kita punya, kadang-kadang kita sudah mempunyai lebih dari apa yang kita punya. Kita itu tidak membuka hati. Kita itu merasa sempit di dalam hati dan rumah kita untuk membuka rumah kita kepada orang lain. Kita tidak melihat orang-orang yang kekurangan di sekitar kita. Nabi Yesaya itu berbicara bukan kepada orang-orang berdosa yang ada di luar sana, tetapi Nabi Yesaya itu berbicara kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang berpura-pura saleh, dan juga katanya orang-orang yang pemelihara hari Sabat, semuanya dilakukan. Sama seperti kita ya, kita datang Rabu malam, kita datang hari Sabat, kita datang PA, kita berpuasa, tetapi karakter kita di luar sana tidak menunjukkan karakter Yesus yang ada di luar sana. Mereka mengatakan di dalam ayat 2, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalan-jalanku sebagai bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Jadi dikatakan kita itu seolah-olah menghadap Allah, tetapi katanya apa? Mereka lebih banyak berdoa, mereka lebih banyak memberitakan Injil, tetapi iman mereka itu tidak bertumbuh. Jadi dikatakan
perbuatan-perbuatan yang besar dan hal-hal yang benar haruslah dilakukan pada waktu yang tepat. Tuhan selalu menempatkan orang miskin di tengah-tengah kita. Di dalam komunitas kita, Tuhan selalu menempatkan orang-orang yang berkekurangan. Tetapi dikatakan, bila mana kita melihat mereka sebelah mata, kita tidak memanturkan karakter Yesus kepada mereka. Saya mau ceritakan sebagian kami punya aktivitas di gereja kami di Lomalika. Setiap bulan itu, setiap hari Jumat, dari Lokas, kami selalu membagikan makanan kepada orang-orang di komunitas kami. Dan 3 minggu sebelumnya kami sudah membuat satu standar di luar. Kalau tanggal segini, hari Jumat jam 10 sampai jam 1 dibagi-bagikan makanan gratis. Kami susah untuk pergi ke komunitas-komunitas yang ada. Terlalu banyak ateis pada saat ini di Amerika. Susah untuk mengabarkan Injil. Tetapi dengan cara membagikan makanan-makanan yang gratis, kami membagikan daging, membagikan sayur-sayuran, buah-buahan, makanan halal. Mereka datang berbaris. Untuk apa? Untuk mengambil makanan tersebut. Disitulah kami dari personal ministry dengan Dorcas menanyakan kalau boleh kami bisa mendoakan mereka. Dengan cara itu, banyak sekali jiwa-jiwa yang kita didoakan. Kami tidak sangka bahwa banyak sekali orang-orang yang stres, yang membutuhkan pekabaran ini. Tetapi mereka tidak tahu caranya bagaimana untuk mendapatkannya. Dari jam 1 sampai jam 3 kami membagikan diapers kepada ibu-ibu muda. Dengan kebijakan-kebijakan presiden kami pada saat ini sangat menggencet perekonomian Amerika. Banyak sekali orang-orang yang kehilangan rumah, yang tinggal di mobil, yang tinggal di jalan. Dengan upaya yang ada yang kami punya, kami melihat memberikan apa yang kami punya. Jadi begitulah kadang-kadang seringkali kami memikirkan apa yang bisa kami lakukan untuk menolong orang-orang yang berkesusahan. Kami mempunyai grup di Lomalika itu namanya Tali Kasih. Kami sudah tidak tahu lagi sudah berapa ratus yang kami bantu anak-anak di SMA Martoba dan di Unai. Kami tidak mengenal siapa-siapa itu. Tetapi yang kami tahu mereka itu membutuhkan orang yang miskin, yang orang tuanya mungkin satu sudah ada, yang sudah meninggal, atau mungkin satunya itu bekerja di ladang orang yang mereka mau sekolah. Kami tidak lihat kepintarannya bagaimana, tetapi kami melihat bagaimana usaha anak ini untuk meminta bantuan. Dengan hanya sedikit demi sedikit yang kami punya, tadi kami hanya 3 orang untuk membantu anak ini. Kami hanya sanggup membantu anak ini hanya karena 3 orang, hanya 1 anak dalam sebulan. Saat ini kami sudah mempunyai 25 anggota. Oleh karena mereka juga memikirkan bagaimana kita punya misi ini dapat dijalankan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Jadi dikatakan, bukan karena doa-doamu yang banyak, bukan karena memberikan Injilmu, bila mana iman itu tanpa perbuatan. Iman itu adalah jadi dikatakan, Yesaya 58 itu adalah resep ilahi. Resep ilahi itu juga terdapat dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mungkin saudara-saudara berpikir begini, kami hanya berjualan bawang di pasar. Kami hanya 1 orang yang bekerja. Tetapi jangan salah saudara. Pada saat saya merantau ke Amerika, saya tidak langsung jadi berangkat. Apapun saya kerjakan dengan gaji yang minimal, saya berusaha untuk selalu membayar kebutuhan dan persembahan dengan setia. Dan ditambah itu, setiap kali ada misi di dalam gereja ini pembangunan, apalagi waktu bapak saya itu hidup, selalu dia bilang, Ina,
Bapak itu menjadi ketua pembangunan untuk gereja ini. Bagaimana? Saya pikir bagaimana Bapak saya ini meminta pada kami ini pas-pasan. Tetapi bila mana kita mencoba untuk setia, punya motivasi, Roh Kudus mengumpulkan kita untuk hal ini. Jadi saya pikir, saya challenge, saya bilang sama nama Ulufi, mau berapa? Mau disumbang? Aduh, saya punya anak lagi kuliah ini, mau berapa di situ? Oh segini, kamu mau berapa? Saya bilang saya nggak tahu, bingung juga saya. Anak saya juga masih kecil-kecil, tetapi saya ajarkan itu. Saya menyumbang sekian. Saya rasakan Tuhan mengadakan uang itu pada saat itu. Kita dapat membantu gereja-gereja kecil ya di kampung-kampung. Kita dapat membantu program-program gereja ini. Bukan karena kita punya keunggulan atau kita punya uang yang sisa, tetapi bila mana kita tidak membiasakan membantu gereja, membantu jemaat, membantu orang-orang yang membutuhkan pada saat kita dengan mempunyai hasil keuangan yang sedikit. Pada saat kita diberkati untuk keuangan yang lebih banyak, kita sudah tidak akan terbiasa untuk memberi. Itulah dikatakan iman tanpa kekuatan adalah kosong. Jadi dikatakan seluruh pasal Yesaya 58 ini pada zaman dahulu Yesaya mengamarkan kepada teman-teman Tuhan, orang Israel. Itu juga berlaku pada zaman yang sekarang ini. Pekabaran yang membawa kehidupan di dalam gereja. Gereja yang tidak mempunyai aktivitas menolong untuk komunitas adalah gereja yang mati. Pada saat banjir bandang itu ada di Sibolga dan di Pahai pada saat itu ya, kami melihat selalu di TikTok. Aduh, sedih sekali. Dari Esola Markoba kita punya grup. Mari kita kumpulkan uang, kita kumpul yang ada. Kita punya teman yang ada di gereja Sibolga, saudara di kantor gereja. Ayo Pak, kita bantu dulu, kita punya kantor. Kita bantu lagi. Kita punya dorongan kasih dari gereja, membuka bantuan juga. Dengan hal-hal yang kecil seperti ini, sangat besar manfaatnya untuk saudara-saudara kita yang kena kemalangan pada saat itu di Sibolga. Kami menyalurkan semuanya ke Sibolga dan dikelola oleh Bapak Giti dan Ibu Angelin Tabunan ya pada saat itu di sana. Kami mengirim beberapa kali, bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, tapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan semua ini. Bila mana kita mencoba dari hal-hal yang kecil, Tuhan akan menyambutkan kita untuk melakukan apa? Hal-hal yang besar. Jadi dikatakan di dalam pekerjaan penginjilan kita, bukan hanya pekerjaan Injil, tetapi kita harus menyampaikan dan membantu orang yang menderita. Pekerjaan guru, kita semua dapat menjadi guru. Guru dalam rumah tangga, guru dalam sekolah sahabat, guru menjadi ketua, seperti Bapak ini saya temannya. Tapi saya tahu dia teman-temannya saya, pada semua orangnya dari sini kantor menjadi ketua. Tetapi dikatakan tugas kita yang suci, yang penuh kebajikan adalah tugas yang dituntut oleh Allah dari mana? Dari Tuhan setan. Untuk umat-umat pilihannya, kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Imam Kerajaan milik kepunyaan siapa? Tuhan. Di dalam 58 Yesaya 58 ayat 5 dikatakan, di situ dijelaskan mengenai tentang puasa yang dikehendaki Allah. Bukan berpuasa yang hanya berpuasa tetapi masih mengadakan kelaliman, masih mengambil riba dari orang lain. Tetapi puasa yang dikehendaki Tuhan adalah puasa yang melepaskan kut dari orang lain. Yang melepaskan apa? Yang memerdekakan orang-orang yang teraniaya, yang membagi-bagi rotinya kepada orang-orang apa? Yang memerlukan, yang lapar, yang membuka rumahnya untuk apa? Menjadi tumpangan orang-orang miskin. Kalau saya lihat mama saya ini, dari kecil saya sudah selalu ada orang di rumah saya. Kadang-kadang kita pikir banyak ada orang di rumah ini. Karena kita terganggu, kita punya privasi ya. Siapa yang mah? Saudara bapak dari Pahai. Siapa yang mah? Saudara bapak dari Tabutu, dari Sarula. Jadi saya pikir banyak sekali orang di rumah ini.
Tapi kalau nggak ada orang itu nanti banyak sekali orang jadi akan jadinya. Jadi saya pikir itulah bila mana kita dapat berusaha untuk apa? Memantulkan karakter Kristus melalui kita punya perbuatan. Apakah memang kita sanggup dengan perbuatan kita? Tidak bisa. Hanya dengan perkabaran Injil yang kita minta untuk menjadi kekuatan kepada kita setiap hari, untuk kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar dengan bantuan Tuhan yang Kudus. Jadi kami di Romawi ini juga mengadakan setiap Jumat pagi doa subuh untuk ibu-ibu. Doa subuh untuk ibu-ibu ini yang dipimpin oleh ibu dari ibu Mira. Kami jam 5 pagi sudah bangun semuanya. Kami ditemani oleh pendengar kami yang bertiga. Kami ibu membuat satu buku dari Jerman. Dan harap setelah itu kami dapat menerangkan, berdiskusi satu dengan yang lain, berkomunikasi. Kami tidak banyak tahu tentang bagaimana untuk menjelaskan Alkitab ini, menjelaskan buku itu. Tetapi oleh karena kemauan untuk bersama-sama di dalam penginjilan, di dalam worship bersama-sama, kami dapat dimampukan. Kami mendoakan suami dan anak-anak kami, mendoakan orang-orang yang sakit, mendoakan pendeta-pendeta kami, dan kami merencanakan perlawatan ke tempat-tempat yang lain di luar setelah habis acara kota. Begitulah kami lakukan. Tim dari BWA kami, Bakti Wanita Advent kami di gereja, untuk dapat menjadi aktif. Dengan aktifnya semua aktivitas yang ada dalam gereja akan memperkecil ruang untuk apa? Berdikat di dalam gereja. Jangan kamu melihat posisi yang ada dalam gereja, tetapi tanyakanlah kepada Tuhan, apa yang dapat engkau lakukan untuk Tuhan melalui jemaat ini. Jadi dikatakan, itulah ibadah yang sejati kita. Jadi bila mana kita berpuasa, bukalah segala belenggu kelaliman. Jangan menghimpit saudaramu dengan makan riba, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Setia di dalam apa? Di dalam persembahan Tuhan. Berikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami tahu masing-masing kita semua mempunyai apa? Kebutuhan masing-masing yang terhimpit, yang mendesak, kebutuhan anak-anak sekolah. Tetapi bila mana kita mencoba menyisihkan sedikit untuk membantu orang-orang di sekitar kita, Tuhan akan memberikan berkat untuk kita. Jangan takut untuk kita berkekurangan. Saya tidak pernah melihat umat-umat Tuhan itu apa? Susah. Bila mana saudara dan saya dapat lebih setia di dalam apa? Aktivitas dalam hidup ini, membantu orang-orang miskin, membantu orang yang menderita, Tuhan akan mengangkat saudara ke atas. Di dalam ayat 14 dikatakan, di dalam ayat 10 dikatakan begini, kasih melalui memberi kepada orang yang apa? Memberi tumpangan bagi saudaramu. Apabila kamu tidak menginjak hukum hari Sabat, menguduskannya dan tidak melakukan segala urusan-urusanmu, janji Tuhan ayat 14 mengatakan begini, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan akan melintasi, membawa engkau melewati puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusakanya, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi saudara, amin untuk Yesaya 58 itu menguatkan bagi kita. Kiranya pekabaran ini dapat kita bawa pulang. Mari kita merubah kita punya pola cara berpikir untuk tahun 2026 ini. Mari kita coba sedikit demi sedikit. Untuk apa? Untuk memantulkan karakter Tuhan melalui kasih yang ada di dalam diri kita. Tidak mantulkan kepada saudara-saudara kita di dalam gereja, baik maupun di luar. Sekian dan terima kasih. Amin. Semoga khotbah yang ada ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Amin.
kami.